Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dian Angga Permana. Kisah yang berjudul Petaka Gunung Syawal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lima menit berlalu, suara langkah kaki itu masih terdengar mondar-mandir di belakang kami. Bahkan jantungku sudah seperti popcorn yang meletup-letup tidak karuan. Rasanya lebih menegangkan bersembunyi seperti ini dibanding berhadapan secara langsung. Entah makhluk seperti apa yang sedang mondar-mandir di belakang kami ini. Mungkin hewan buas, mungkin juga makhluk lain. Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Yang jelas kalau sampai Ot bersembunyi seperti ini, sudah pasti makhluk itu bukanlah makhluk yang ramah. Mungkin karena efek daun yang kami gosokkan ke badan kami, perlahan-lahan terdengar suara langkah itu menghilang, menjauh pergi. Aku membuang nafas lega. Rasanya seperti lepas dari hukuman mati. Tadi itu apa? Yang jelas bukan buruan kita, saut Ot. Kemudian dia berdiri sambil menepuk-nepuk celananya yang kotor oleh tanah. Nih, kasih jantung lu cairan. Ot melemparkan satu botol air yang dia ikat di pinggangnya. Dia tahu, tadi jantungku bekerja sangat keras. Aku meneguk seperempat air dari isi botol tersebut dan lekas mengikuti Ot yang sudah memulai kembali perburuannya. Langkahku terhenti saat Ot memberi isyarat untuk diam. Apalagi? Aku kembali berbisik. Ada mangsa. Seekor hewan berbulu coklat mirip kambing sedang memakan rumput dedaunan berjarak 7 meter di depan kami. Kijang. Ot mengangguk. Setauku kijang adalah hewan yang dilindungi. Tapi dalam keadaan kami sekarang, mau gak mau kita harus memburunya. Terlepas dari itu, aku merasa lega. Hewan yang kami temui adalah kijang, bukan hewan-hewan melata. Gak bisa aku bayangkan kalau yang kita temui ular. Sudah pastikan Ot akan tetap memburunya. Di saat aku memikirkan hal lain, Ot sudah mengambil ancang-ancang untuk melempar tombak. Tepat sasaran. Tombak yang dilemparnya menancap persis di perut kijang. Kejar Ot! Seruku melihat kijang itu lari. Ot menahanku. Gak usah capek-capek. Kita ikuti aja jejak darahnya. Tidak jauh dari tempat semula kijang itu sudah terkapar kehabisan darah. Ot langsung menyembelihnya dan mengikat tubuh kijang itu di sebuah batang kayu agar lebih mudah dibawa. Sekilas cahaya berwarna jingga memaksa menyusup di antara putihnya kabut, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa hari berat ini telah selesai. Saatnya berganti menjalani hari berat selanjutnya. Ot dan aku datang memikul batang kayu dengan satu ekor kijang terikat di tengah-tengahnya. Bagaikan dalam film, aku merasa gagah membawa kijang ini. Walaupun aku tidak berkontribusi apapun saat memburunya. Gimana? Tanya Chris. Wajah manis itu tersenyum sumringah menyambutku. Apanya? Berburu? Seru? Jawabku kecut. Jujur aku tidak mau mengingat lagi bagaimana menegangkannya saat bersembunyi di balik batu. Dri sepertinya sudah biasa mengurus hewan. Tangannya begitu lincah menguliti, membuang isi perut, sampai memisahkan daging dari tulang kijang tersebut. Hingga malam pun tiba, seonggok daging sudah siap untuk dimasak. Sebagian panggang, sebagian lagi diasah buat besok, perintah Ot. Di sini lagi-lagi aku tidak berkontribusi, berhubung aku tidak tahu mau diapain daging-daging itu. Aku duduk di depan tendaku, teringat kembali kata-kata Ot tentang Chris yang tadi, dan muncullah pertanyaan di pikiranku. Kenapa Ot berkata seperti itu? Apa maksudnya patah hati seumur hidup? Aku menatap langit berharap menemukan opini yang tepat untuk menjawab keresahan di kepalaku itu. Di saat yang tepat, Chris datang menghampiri. Dia berdiri di hadapanku dengan pakaian lengkap, seperti pertama aku bertemu dengannya. Lagi ngapain? Melihat pemandangan indah. Chris mendongakkan kepalanya. Mana orang langitnya ketutupan kabut? Yang lagi berdiri di depanku, sautku tersenyum. Kelamaan di hutan jadi gila kan lu?
Lalu dia tertawa renyah. Rasanya sudah lama sekali aku tidak melihat Chris tertawa seperti ini. Aku lebih senang melihatnya seperti itu daripada melihat dia melamun waktu siang tadi. Chris kemudian duduk di sampingku. Mungkin gak sih keinginan kita dikabulkan malam ini? Pertanyaan yang aneh sebenarnya, tapi begitu saja terucap dari bibirku. Kenapa enggak? Keajaiban datang dimanapun kita berada, sahut Chris. Kalau gitu, aku berharap ada sekotak nasi. Lu berharap ada keajaiban dan lu cuma minta sekotak nasi? Chris tertawa geli. Bukan itu harapanku yang sebenarnya. Harapanku adalah ingin membawa Chris keluar dari hutan ini dengan selamat. Kalau kamu punya permintaan. Emangnya lu Om Jin? Lagi-lagi dia tertawa. Ya kan siapa tahu malam ini ada keajaiban seperti yang kamu bilang. Chris menggigit bibir bawahnya seolah sedang berpikir. Kalau lu minta sekotak nasi, berarti gue minta udang deh, biar kita makan bareng. Dia menoleh padaku dengan senyum indahnya. Aku alergi udang. Ya udah tempe aja. Gak suka tempe. Ya udah apa aja deh. Kami pun tertawa. Tiba-tiba Chris tertunduk diam, tangannya melingkar memeluk lutut. Suasana pun berubah. Dia diam memandangi ujung sepatunya. Kami biarkan keheningan ini berlangsung beberapa saat. Aku diam-diam menangkap ekspresi takut dalam pandangan Chris. Rasa yang sebenarnya juga datang dalam diriku saat ini. Rasa takut akan kehilangan. Andai keajaiban itu memang ada, keinginan gue yang sebenarnya, gue cuma ingin kebersamaan kita gak berakhir di sini. Ucapnya pelan. Sepertinya bukan. Ini perasaanku yang semakin berontak. Saat melihat dia tertawa, saat melihat dia tersenyum, saat melihat wajahnya, aku semakin tidak tahan untuk mengungkapkan perasaan ini. Tapi, apa ini waktu yang tepat? Sedangkan keselamatan kami saja masih dipertaruhkan di sini. Begitu juga perkataan Ott yang masih menghantui. Dan apa dia mau menerimaku? Bukankah dia terlalu sempurna untukku yang bahkan tidak punya tujuan hidup? Aku membuang nafas panjang. Pada akhirnya, aku masihlah Nanda si pengecut. Aku tidak berani mengatakan apapun pada Chris. Matang! Teriak Tri memanggil kami berdua untuk makan. Chris segera bangkit dan menjadikan pundakku sebagai pegangan dia berdiri. Makan yuk. Aku tersenyum kecut, kemudian mengikutinya dengan lesu. Selesai makan, kami langsung masuk ke tenda masing-masing. Begitu pula denganku yang sudah tidak bersemangat lagi untuk sekedar duduk di depan api unggun yang biasa aku lakukan. Tadinya aku pikir aku akan tidur nyenyak seperti bayi, lalu bangun di pagi yang damai. Baru beberapa menit aku terlelap, tiba-tiba angin berembus sangat kencang, hampir menerbangkan tenda. Aku mendongak keluar. Ott, Tri dan Chris sudah ada di luar. Dak, berkemas, seru Ott. Aku sudah paham dengan teriakan Ott. Sepertinya ini bukan pertanda baik. Langsung saja aku mengambil karirku, berkemas secepat mungkin. Sementara angin terus bertiup kencang, menerbangkan apapun yang dilaluinya. Ranting dan dedaunan berseliweran terbang kemana-mana. Segera aku gendong karirku, bergegas menyusul Ott, Tri dan Chris yang sudah lebih dulu pergi. Cepat Dak, teriak Chris. Entah kenapa aku merasa sangat ingin melihat ke arah datangnya angin. Dan apa yang aku takutkan benar adanya. Angin ini bukan pertanda baik. Ada sepasang mata merah sedang mengawasiku. Bukan hanya satu, ada tiga. Tiga pasang mata merah menyala mengawasiku dari kegelapan. Aku yakin ketiga pasang mata itu bukanlah si hitam. Sebuah geraman mengungkap kebenarannya. Geraman itu persis seperti yang aku dengar bersama Ott saat bersembunyi di balik batu. Nanda, cepat ayo! Chris kembali berteriak. Setelah dirasa cukup, aku berniat untuk segera berlari menyusul mereka. Tapi, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Plak! Punggungku ditepuk dengan keras. Kakiku yang kaku sekejap normal kembali. Ayo, ujar Ott. Aku segera berlari mengikutinya, tidak memperdulikan lagi apa yang ada di belakangku. Kami terus berlari. Perasaanku mulai tidak karuan. Pikiran-pikiran negatif kembali bermunculan, juga rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuh. Hal yang paling kutakutkan adalah bagaimana kalau kami semua berakhir malam ini. Di tengah kepanikan yang kurasakan, Ott berteriak dari belakang. Ada yang bawa garam? Tanya dia dengan nafas tersegal-segal. Kami serentak berhenti dan secara spontan menoleh kepadanya. Di karirku ada.
Tri berinisiatif segera mengorek carrier di punggungku. Satu bungkus garam dilemparkan Tri kepada Ot yang berada di paling belakang. Garam itu memang tidak aku bawa dari rumah. Aku membelinya di perjalanan sewaktu menuju ke gunung ini. Mau tidak mau aku harus membelinya satu bungkus. Ot menuangkan garam ke tangannya, kemudian dia meniupkan garam itu ke tanah bekas jejak kaki kami. Lanjut jalan. Perjalanan kami lanjutkan sampai tenaga kami terkuras habis. Hal baiknya adalah makhluk yang menggeram itu tidak lagi mengikuti kami. Angin pula yang tadi bertiup sudah mulai bersahabat. Kujatuhkan carrier di tanah. Dengan lesu aku duduk bersender pada akar pohon yang besar. Begitu juga dengan Chris. Dia duduk di sampingku dan tanpa kuduga dia menyandarkan tubuhnya padaku. Tri hanya berpangku tangan sambil mengatur nafas. Sementara Ot, dia tidak mau bersantai. Tatapannya selalu mengawasi setiap sisi tempat kami berada. Sialan, mereka menyerang kita secara mendadak. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku sambil mengatur nafas. Kita bahkan gak bawa air minum. Mending kita istirahat dulu. Setelah itu baru kita jalan lagi. Sepertinya tempat ini belum sepenuhnya aman. Tri memberikan pendapatnya yang langsung disetujui oleh Ot. Untuk beberapa menit kami tidak berbicara. Hanya deru nafas yang saling bersautan di malam yang sunyi ini. Tidak ada suara hewan. Hanya suara decitan dari dahan pohon yang sesekali tertiup angin. Chris sepertinya begitu nyaman bersandar di bahuku. Nafasnya yang terengah-engah terdengar jelas di telingaku. Di sela-sela dia mengatur nafas, dia tertawa pelan. Ada apa? Tanyaku seraya melirik ke arahnya. Ternyata yang datang bukan keajaiban, dak, ucap dia yang juga sekilas melirikku. Lalu kami tertawa. Sementara itu Ot dan Tri menatap kami keheranan. 30 menit kami habiskan untuk mengatur ulang paru-paru agar memompa oksigen lebih teratur. Setelah itu kami putuskan untuk kembali berjalan mengingat malam sudah berada di puncaknya dan kami harus mencari tempat yang aman untuk tidur beristirahat. Entah berapa kali kami berhenti untuk sekedar mengatur nafas, tapi kami belum juga menemukan tempat yang sedikit lapang untuk mendirikan tenda. Ot berjalan paling belakang, sementara Tri memimpin berada di depan. Aku sendiri berada di tengah, tepatnya di belakang Chris. Langkahku kupercepat agar seirama dengan Chris. Kamu tahu harapanku yang sebenarnya? Chris menoleh dengan wajah penasarannya. Apa? Harapanku? Aku ingin membawa kalian semua keluar dari hutan ini dengan selamat. Chris tersenyum. Semoga saja, ucapnya pelan. Tapi kenyataannya keajaiban itu cuma mitos. Aku tersenyum pahit lalu menunduk pelan. Lu harus yakin, dak, tanpa keajaiban pun kita pasti keluar dari hutan ini. Walau gelap aku masih bisa melihat senyum manis itu mereka di bibirnya yang mungil. Dirangkulnya lenganku. Ada apa? Tanyaku terkejut dengan yang dilakukan Chris. Enggak apa-apa, pengen aja, jawabnya santai. Ya, mungkin keajaiban itu memang ada. Tidak terbayangkan olehku malam ini aku dekat dengan Chris lebih dari biasanya. Sampai pagi menjelang kami belum juga menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Yang kita temui justru tempat yang penuh dengan bebatuan. Mustahil mendirikan tenda di tempat seperti ini. Aku merebahkan tubuh di salah satu batu yang cukup besar dan berlumut. Boleh nggak kita tidur di sini saja? Ya, gue udah nggak kuat. Chris mendukung perkataanku. Gue mau memeriksa sekeliling dulu. Seperti biasa, Ot selalu menjaga keamanan tempat keberadaan kami. Baru saja aku terlelap. Ot datang sambil memaki tidak jelas. Sial. Aku terkesiap bangkit dari rebahanku di atas batu. Ada apa? Tanyaku dengan wajah lelah. Ikut gua. Kami bergegas mengikuti perintah Ot. Dan apa yang kulihat sangatlah mengejutkan. Kami kembali ke tempat tenda. Bahkan daging yang kami tinggalkan terlihat masih utuh di atas tungku api. Kita sudah dipermainkan, ujar Ot sepertinya dia masih kesal. Udahlah Ot, aku sudah capek. Kita istirahat saja dulu. Tanpa memasang tenda, aku langsung berbaring di atas tanah dengan carrier kujadikan bantal. Sedangkan Tri, dia sudah lebih dulu terlelap. Sesuatu menggelitiki wajahku membuatku terbangun. Ternyata itu rambut yang tertiup angin dan ujung rambut itu mengenai wajahku. Kini ku sadari Chris tidur di sampingku. Dia bahkan memakai bantal yang sama menggunakan carrierku. Dia udah nyaman sama lu. Ot tengah duduk santai di depan api unggun sambil menyantap daging asap. Aku sampai heran dengannya.
Apa dia nggak istirahat? Nggak tidur? Tanyaku sembari berjalan menghampirinya. Gua nggak butuh tidur lama, sejam saja sudah cukup. Aku semakin heran, ini orang apa robot? Atau jangan-jangan alien? Tapi aroma daging asap membuatku kembali berpikir jernih. Tanganku meraih satu potong daging asap di atas tungku yang terbuat dari batu. Gua punya kabar baik dan kabar buruk, kata Ot sambil mengunyah. Apa kabar baiknya? Kuurungkan niatku untuk menggigit daging di tanganku. Gua tahu caranya keluar dari sini. Jelas Ot, mulutnya telah selesai menghabiskan sepotong daging. Lalu kabar buruknya, kita harus menghadapi makhluk-makhluk sialan itu. Aku mengangguk, sementara mulutku berkutat dengan daging yang sedikit alot ini. Setelah gue pikir-pikir, sekarang gue tahu rencana mereka. Dengan seksama aku mendengarkan penjelasan Ot. Mereka sengaja membuat kita berputar-putar sampai kita benar-benar kelelahan. Dengan begitu makhluk sialan itu lebih mudah menyerang kita. Jelas Ot. Kemudian dia menengguk air minum dari cangkir di genggamannya. Gua menyadari satu hal lagi. Ketika kita berjalan ke arah yang kita mau, yang mungkin ke arah jalan keluar, mereka langsung mengganggu. Dan sebaliknya, saat kita tanpa sadar berjalan kembali ke arah sini, mereka tidak mengganggu. Aku mengerti. Artinya, kalau kita berjalan dan kita diganggu, berarti itu arah yang tepat keluar dari hutan ini. Aku mengangguk, beberapa kali memahami perkataan Ot. Nah, itu maksud gua. Lama berbincang dengan Ot, akhirnya Chris dan Tri terbangun. Kami mulai membicarakan lagi rencana untuk keluar dari sini. Tri dan Chris tidak banyak protes. Mereka selalu menyetujui setiap detail rencana yang dibeberkan oleh Ot. Aku sudah muak dan capek lari dari mereka. Kalau memang harus mati, setidaknya tidak mati sebagai pecundang. Ujarku dengan semangat berapi-api. Setiap dari kita memiliki tekad seorang petarung. Di satu titik kita akan diuji sampai kita terlihat seperti pecundang. Di lain waktu, kita harus menunjukkan jiwa petarung kita. Tidak peduli akan berakhir mengenaskan atau tersenyum dengan kemenangan. Kuraut ujung ranting hendaknya menyerupai jarum yang tajam. Kugoreskan perlahan di punggung lenganku. Goresan itu meninggalkan rasa perih sampai terbentuk kata, "Maaf, Bu." Aku berharap setidaknya akan ada yang membaca tulisan ini seandainya aku mati di sini. Malam yang begitu berat untukku, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi esok. Untuk beberapa saat perasaan was-was muncul dalam diriku, dan di waktu yang bersamaan, aku akan jatuh semakin dalam pada lubang keputusasaan. Rasa takut akan makhluk-makhluk itu, rasa takut akan kematian, rasa takut tidak akan bertemu lagi dengan orang tua, dan rasa takut akan kehilangan Chris. Semua itu bergantian mempengaruhi pikiranku. Tepukan di pundak berhasil membuatku terperajat. Si Chris ada di tendanya, kagak usah dipikirin. Ot berkata dengan nada meledek. Sial. Ot sepertinya sudah selesai dengan apa yang dilakukannya. Beberapa menit lalu dia menabur garam mengelilingi area tenda. Aku sebenarnya ingin bertanya apa yang sedang dilakukannya. Tapi rasanya percuma, aku juga tidak akan mengerti. Sidri kemana? Ot bertanya sambil ancang-ancang duduk di hadapanku. Aku menunjuk ke tendanya. Dia tidur juga. Ku jawab dengan anggukan. Kita saling berhadapan hanya terhalang api unggun. Biar gue tebak, lu pasti mikirin soal besok. Cenayang. Gue cuma nebak dari hidung lu yang kembang-kempis. Langsung saja aku megang hidungku. Ot tertawa puas. Mau aja lu dibohongin, kata dia dengan entengnya. Apa yang sebenarnya lu takutin? Semuanya. Nih, gua kasih tahu satu rahasia cara mengalahkan makhluk seperti mereka. Aku menatapnya penuh antusias. Buang rasa takut dulu saat berhadapan langsung dengan mereka. Kalau ada perasaan takut, mereka akan lebih mudah menguasai diri lo. Contohnya waktu lihat si hitam itu, lu sampai pingsan kan? Aku mengangguk-anggukan kepala. Jangan berpikiran buruk, pikirkan hal baik yang akan terjadi. Ot mengambil dan mengiris tipis sisa daging asap di atas batang kayu. Atau mungkin lo memikirkan hal lain? Banyak hal yang aku pikirin. Banyak hal itu Chris kan? Aku tidak bergeming menatap bara api. Mulutku tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Lo masih ingat omongan gua?
ujar Ot lalu memakan irisan terakhir daging asap. Aku menarik nafas panjang. Kalau memang harus seperti itu, aku siap menanggungnya. Kalau gitu, kenapa nggak lu tanyain sekarang? Kini Ot bangkit dari duduknya. Dengan keadaan seperti ini. Ot menghampiriku lalu menepuk lagi bahuku. Jangan membuat keadaan mengalahkan lu. Udah, gua ngantuk. Kini dia berjalan ke arah tenda. Sebelum dia masuk, dia kembali berujar. Dah. Spontan aku menoleh ke arahnya. Terserah lu, kalau lu mau melek sampai pagi, tapi jangan lewati lingkaran yang gue buat pakai garam itu. Gue gak mau lu terkapar sebelum berperang. Serunya. Setelah itu dia masuk ke dalam. Entah apa maksud dia menabur garam mengelilingi tempat ini. Mungkin itu semacam protek atau seal untuk menangkal makhluk halus. Entah kenapa mataku tidak kompak dengan kepalaku. Mataku sudah sayu, tapi pikiranku masih melayang entah kemana. 2 kali aku bolak-balik masuk keluar tenda. Akhirnya aku putuskan untuk duduk di lubang resleting tenda. Kenapa harus bertemu Chris dalam keadaan seperti ini sih? Kenapa dengan gua? Suara yang sudah tidak asing di telingaku terdengar dari samping tenda. Enggak. Jawabku gelagapan. Dia melepas sepatunya lalu dia jadikan alas untuk duduk. Kini kami saling berhadapan. Gue dari tadi belum tidur dan gue denger lu sama si Ot ngomongin gua. Jantungku seakan mau berhenti. Apa yang akan dilakukan Chris? Apa dia akan marah besar? Tatap mata gua ndak. Aku mengangkat pandanganku. Nampak 2 bola mata indah mengarah padaku. Bukan tatapan marah yang kulihat, tapi sepasang mata berbinar penuh harap yang membuatku semakin tidak berdaya. Kami saling tatap penuh arti. Perasaanku mulai berkecamuk tidak karuan. Apa lu gak mau mengatakan sesuatu? Suaranya mulai terdengar serak. Dari sepasang mata indah itu meneteskan bulir-bulir bening yang perlahan membasahi pipinya. Dengan berat aku menggeleng lalu menundukkan kepala. Aku bukan gak mau Chris, tapi saat ini aku merasa belum pantas untuk mengatakan apapun. Tolong bersabar sebentar lagi. Mungkin setelah aku membawamu keluar dari sini, aku akan merasa lebih pantas. Jadi begitu. Chris mengusap pipinya yang basah. Kalau gitu, gue mau tidur, lu juga harus istirahat. Dia memegang lenganku lalu pergi meninggalkanku sendirian. Dan di saat itu rasa penyesalan datang. Kenapa nggak aku ungkapkan saja tadi? Pagi-pagi kami sudah berkumpul. Kita nggak bakalan bisa membunuh makhluk itu dengan tombak. Jadi gue mau buat tombak ini jadi obor. Bantu gue nyobekin kain tenda. Kita juga sudah nggak butuh tenda. Aku dan juga Tri membantu Ot menyayat-nyayat kain tenda. Lalu kain itu dililitkan di ujung tombak. Ot menaruh lemak kijang dalam panci. Lemak kijang itu dibiarkan sampai meleleh. Lalu kain tenda di ujung tombak dicelupkan ke dalam lemak mencair itu. Ini berfungsi biar obor nggak mudah padam, pengganti minyak. Kami mengikuti tiap langkah yang diinstruksikan oleh Ot. Sementara Chris, dia jadi pendiam hari ini. Obor itu kami sulut, masing-masing memegang satu. Gue yakin arah keluar ke arah sini. Kami pun mengikuti Ot tanpa keraguan. Ot memimpin paling depan, kedua Chris, aku dan Tri paling belakang. Lu apain sih Chris? Bisik Tri. Emang kenapa? Dia pendiam banget hari ini. Tanya saja sendiri. Ucapku sambil menyelonong nyalip dia, walau tipis terdengar kata, ya elah, dari mulutnya. 30 menit kami berjalan menembus kabut dan rimbunnya hutan. Ot memberi isyarat untuk berhenti. Dengar sesuatu enggak? Dengan seksama kami pertajam pendengaran. Samar-samar terdengar suara geraman. Suara itu terdengar semakin mendekat, disusul suara gemuruh dari pohon yang bergesekan. Sejurus dengan itu, datang 5 pasang mata merah menyala dari dalam pekatnya kabut. Mendekat ke arah kami dari depan. Makhluk itu datang berbarengan dengan datangnya hawa dingin, sangat dingin. Jangan takut. Semakin dekat wujudnya semakin jelas terlihat. 5 sosok berwujud macan menunjukkan dirinya. Macan itu berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala. Ukurannya sangat besar dan tidak logis menurutku. Mereka hampir menyamai tinggi sebuah mobil truk. Yang paling mengerikan, suara geramannya yang menggelegar, membuat siapa saja tidak ingin berharap bertemu mereka. Aku yakin makhluk ini yang pernah membuat Ot luka-luka waktu itu, juga membuat kami bersembunyi di balik batu.
dan kami dibuat kocar-kacir malam kemarin. Ot berada di barisan paling depan bersama Dri. Mereka berdua mengibas-ngibaskan obor ke arah makhluk berwujud macan itu. Makhluk-makhluk itu terus meraung, mengeluarkan geraman, walaupun mereka mundur perlahan. Posisiku berada paling belakang. Saat ini aku tidak lagi merasa takut. Wejangan Ot juga ketika melihat Dris menangis malam, membuatku kehilangan rasa takutku. Hanya saja, aku masih tidak percaya dengan yang kulihat ini. Makhluk apa sebenarnya mereka ini? Ada semacam hawa yang bertabrakan di sini. Kalau digambarkan mungkin seperti ada hawa dingin dan hangat saling dorong. Efeknya beberapa kali aku merasa mual, ingin muntah. Perlahan tapi pasti hawa yang terasa hangat berhasil menguasai. Makhluk raksasa itu pun dibuat mundur dan menyingkap ke pinggir seolah memberikan jalan untuk kami. Kami melewati mereka. Sementara itu Ot dan Dri masih terus mengibas-ngibaskan obornya. Tiba-tiba, "Nanda, awas!" Chris berteriak menuju ke arah belakangku. Satu ekor macan lepas dari pengawasan kami. Dia berlari hendak menerkamku dari belakang. Brak! Chris! Chris pingsan diterjang macan itu. Dia mendorongku sehingga dia yang terkena terkamannya. "Nanda, lari!" Kali ini Dri yang berteriak. Tanpa pikir panjang aku langsung membopong Chris dan berlari ke arah Ot juga Dri. "Lu lari ndak? Biar kita yang nahan makhluk keparat ini." "Kalian gimana?" "Kita nyusul nanti, cepat lari." Dri juga berteriak agar aku cepat pergi. Aku menatap mereka dengan penuh keyakinan, lalu tanpa melihat ke belakang lagi, aku berlari sekencang mungkin. Beberapa meter kemudian, ternyata aku belum benar-benar lepas dari makhluk-makhluk itu. Di samping kiriku berkelebatan sosok hitam mengejarku. Brak! Sesuatu menghantamku hingga aku terjatuh. Beruntung Chris tidak jatuh dari pangkuanku. Si hitam. Agar lebih mudah bergerak, aku memindahkan Chris ke punggungku, lalu kembali berjalan. Brak! Kali ini aku tersungkur ke depan. Sialan, aku gak takut, gak akan nyerah sama kalian. Dengan sekuat tenaga aku kembali berdiri dan terus berjalan. Entah berapa kali aku jatuh bangun dihantam terus-menerus, sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya. Badanku sudah sempoyongan dengan beban berat di punggungku. Mungkin ratusan meter aku melangkah, perlahan-lahan kabut mulai menipis dan menghilang, sampai akhirnya aku bisa melihat matahari dengan jelas. Badanku sudah mencapai batasnya. Saat kupaksakan melangkah, tubuhku bergetar. Aku kembali terjatuh. Untuk kesekian kalinya aku tersungkur. Kubaringkan Chris di tanah sambil mengatur nafas. Aku duduk dan memegang tangannya. "Chris, bangun, kita berhasil." Dia tidak merespon sama sekali. "Kumohon Chris, maafkan aku. Aku mencintaimu." Aku berlutut di sampingnya. Derai air mata tidak sanggup aku tahan lagi. Dia wanita pertama yang kutangisi. Aku mencoba untuk menggendongnya lagi, namun tubuhku sudah tidak berdaya. "Kamu kuat Chris, mohon tetap bertahan. Aku akan cari bantuan." Aku bangkit dan mencoba berjalan, meski sempoyongan. Di saat itu aku baru menyadari ada jalan setapak di sana. Jalan setapak itu aku susuri, namun baru beberapa langkah, mataku mulai berkunang-kunang. Kemudian, aku kembali ambruk. Perlahan pandanganku mulai gelap. "Jika masih ada keajaiban, aku mohon, selamatkan Chris." "Chris?" Aku terkesiap bangkit dari tidur. Badanku terasa remuk, kepala begitu pening. Beberapa detik baru aku sadari, aku tengah berada di sebuah ruang kesehatan. Lengan kiriku terpasang selang infus. 2 orang masuk ke ruangan ini saat melihat aku terbangun. "Teman saya mana?" Mereka tidak menjawab, malah tampak kebingungan. "Saya mau melihat teman saya." Aku mencoba bangkit, turun dari ranjang, tapi badanku ditahan oleh 2 orang yang mengenakan baju perawat ini. "Jangan banyak bergerak, istirahat saja dulu," kata salah satu dari mereka. Kemudian yang satunya keluar dan kembali dengan seorang pria parubaya mengenakan seragam coklat. Saat masnya pingsan, masnya selalu mengigau manggil-manggil nama Chris. Kami melakukan penyisiran di area ditemukannya si mas, namun kami tidak menemukan siapapun, terang bapak polisi itu. Awalnya aku tidak percaya dengan polisi yang mengatakan tidak menemukan Chris. Tapi yang mengatakannya bukan cuma 1 orang. Semua yang ikut pencarian mengatakan hal yang sama, tidak menemukan siapapun kecuali aku. Beberapa hari aku dirawat, akhirnya aku dijemput pulang. Suasana haru menyelimuti rumahku. Aku disambut Pak artis terkenal. Bukan cuma keluarga, banyak tetangga yang ikut menyambut kedatanganku. Tidak lupa aku bersujud di hadapan kedua orang tuaku.
mencium kaki ibuku dan meminta maaf. Aku juga menceritakan semua pengalamanku saat tersesat, termasuk pertemuanku dengan kakek buyut, kepada semua yang datang ke rumah. Seminggu berlalu, aku sudah benar-benar pulih. Walaupun aku sudah mulai ceria, aku selalu merasa separuh hatiku tertinggal di sana. Chris, Ot, Tri, apa yang terjadi pada mereka? Hari ini aku dibantu relawan dari komunitas pecinta alam yang aku kenal untuk melakukan penelusuran kembali. Kami juga dibantu seorang sesepuh yang sudah lama tinggal di kaki gunung. Beliau sudah tahu seluk-beluk gunung ini. 30 orang tersebar masuk melalui 3 titik yang berbeda. Tetapi dari pagi-pagi buta sampai menjelang sore, kami tidak menemukan tanda-tanda ada manusia di hutan ini. Bahkan jejak saat aku tersesat pun tidak ada, seperti longsor atau bekas camping. Itu tidak ada sama sekali. Dirasa nihil tidak menemukan titik terang, kami memutuskan untuk kembali keluar dari hutan Gunung Sawal ini. Sebelum aku meninggalkan gunung ini, kuambil segenggam tanah. Dimanapun kalian, siapapun kalian, aku mohon berikan kesempatan untukku bertemu kalian. Sekali lagi, aku ingin berterima kasih atas segalanya. Dan teruntukmu, Chris, kenapa aku tidak bisa melupakanmu, senyummu, tawamu, candamu. Separuh hatiku hilang bersamamu. Di mana kamu, Chris? Kamu harus tahu aku sudah tahu tujuan hidupku. Aku ingin bahagia bersamamu. Mungkin aku akan patah hati seumur hidupku. Aku berlutut dan menunduk lemas. Tetes demi tetes air mata jatuh di atas tanah. 2 temanku datang menenangkanku dan membantuku berdiri. Ada beberapa teori tentang kejadian yang menimpa Bang Nanda. Teori pertama datang dari keluarganya yang mengatakan kalau ketiga orang yang ditemui Bang Nanda adalah kodam yang dikirim untuk menyelamatkannya. Karena selain berupaya dengan tim penyelamat dan polisi, keluarga Bang Nanda juga berusaha dengan jalan supranatural meminta bantuan ahli hikmah atau sebagainya. Teori kedua ada yang mengatakan kalau ketiga orang itu adalah arwah dari 3 orang yang tewas di hutan tersebut. Teori ketiga mengatakan bahwa Bang Nanda tidak benar-benar naik gunung. Dia tersesat ke alam gaib bahkan saat baru turun dari motornya. Orang yang ditemui Bang Nanda itu adalah penunggu gunung yang baik, yang akan menolong siapapun yang tersesat di sana. Yang terakhir adalah teori paling gila. Teman Bang Nanda meyakini kalau semua itu hanya halusinasi atau fata morgana. 3 teman Bang Nanda hanyalah teman imajinasi. Saat saya tanya, teori mana yang benar menurut dia, Bang Nanda menjawab, tidak tahu, karena dia sendiri pun tidak paham. Bang Nanda juga bilang saking susahnya dia move on dari sosok Chris, dia bahkan mengundang seorang pelukis sketsa wajah profesional untuk menggambarkan sosok Chris yang terus melekat di ingatannya. Kini lukisan wajah Chris ada di rumah Bang Nanda, tapi Bang Nanda tidak berkenan untuk mempublikasikannya. Saya sendiri yang menulis cerita ini tidak diperbolehkan untuk melihatnya dan saya menghargai itu. Bang Nanda bercerita dia sudah lepas dari patah hatinya beberapa tahun lalu. Dia menemukan sosok Chris di dunia nyata. Meskipun wajah dan namanya berbeda, tetapi sifatnya hampir sama. Mereka sudah menikah dan dikaruniai 1 orang anak. Di akhir tahun mereka selalu naik gunung sekeluarga. Ya, cukup kita nikmati ceritanya. Tidak perlu mengetahui lebih jauh tentang kehidupan Bang Nanda. Hormati privasinya dan terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.